Apapun yang kita miliki, potensi apapun yang kita miliki, mungkin sepertinya kecil dan lain sebagainya, tetapi kalau itu kembali lagi, kita sebagai umat pilihan Tuhan pasti akan dipakai Tuhan untuk menjadi tujuan yang mulia. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali semangat, sukacita, karena kita meyakini Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini semua adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Ini agak panjang lagi ya, tapi tidak apa-apa gitu ya. Kita akan mempelajari ada 6 suku yang mudah dilupakan orang ataupun terlupakan orang gitu ya. Yang pertama itu adalah suku Iksar, didaftarkan ayat 1 sampai dengan 5. Daftar ini fokusnya adalah 4 anak laki-laki Iksar, ayat 1 sampai dengan 4, dan ditutup dengan saudara-saudara lainnya. Penyebutan banyak istri dan anak di ayat keempat menunjukkan bahwa mereka diberkati sebagai umat Allah sebenarnya. Masalah militer menonjol di suku ini. Dalam setiap keturunan ada tentara-tentara, dan suku Iksar akan memperkokoh tentara Israel bila musuh menyerbu. Jadi artinya ini memang spesialis tentara gitu ya. Lalu ada suku Benyamin ayat 6 sampai dengan 12. Daftar yang lebih lengkap ada di pasal 8 nanti. Daftar pendek ini dimunculkan untuk menyoroti kekuatan militer. Suku Benyamin sangat berharga dalam bidang pertahanan. Ini strategi militernya ya, cakap gitu ya. Lalu kemudian ada suku Naftali di ayat yang ke-13. Naftali adalah anak Yakub dari Bilha, undiknya itu ya the second wife gitu ya. Ini dapat menggoyahkan status Naftali sebagai umat Allah. Di sini ditegaskan bahwa keturunan Naftali sah sebagai umat Allah. Jadi memang sengaja dicatat berarti itu adalah sah sebagai keturunan sebagai umat Allah. Menyusul suku Manasye ayat 14 sampai dengan 15. Sisilah di sini adalah untuk suku Manasye yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Ada penyebutan perempuan sebanyak 5 kali. Itu adalah Gundik. Gundik. The second wife lah itu ya. Dari Aram ayat 14, dari Makkah dan juga anak-anak perempuan Zelafehat, istri Makir atau Maka dan Moleket. Anak-anak Zelefat mendapatkan warisan berdasarkan hukum Tuhan Musa yang khusus diberikan bagi keluarga tanpa anak laki-laki. Hanya ada hukumnya gitu ya. Dengan penyebutan ini, peraturan Musa tetap berlaku bagi komunitas pasca pembuangan. Para wanita pun bagian dari umat Allah yang berharga. Jadi memang walaupun desainnya patriarka, tetapi ternyata anak perempuan tetap diperhitungkan sebagai bagian daripada umat Allah. Lalu suku Efraim ayat 20 sampai 29. Fokusnya kepada Yosua bin Nun sebagai pemimpin militer di ayat yang ke-27. Dan suku Efraim juga mendukung pertahanan militer umat Tuhan. Daftar kediaman kaum Efraim menunjukkan bahwa Allah memberkati mereka dan memberikan harapan akan pemulihan wilayah. Dan terakhir adalah suku Asyer ayat 30 sampai dengan 40. Ini terdiri dari 4 anak Asyer, keturunan Beria, dan informasi militer di ayat yang ke-40. Artinya apa? Silsilah Beria yang panjang bisa merupakan pemastian status keturunan. Dan informasi militer ini menunjukkan bahwa mereka diperlukan dalam pemulihan. Ya, saudara sekalian, good readers, apapun yang kita miliki, potensi apapun yang kita miliki, mungkin sepertinya kecil dan lain sebagainya, tetapi kalau itu kembali lagi, kita sebagai umat pilihan Tuhan pasti akan dipakai Tuhan untuk menjadi tujuan yang mulia. Seringkali kita merasa minder dengan kemampuan yang kita miliki, artinya kita sepertinya seolah-olah tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa mampu begini, ya kecil-kecil gitu ya, dan tidak menjadi sebuah perhitungan. Tetapi kalau itu menjadi grand design-nya Tuhan, kita pasti akan dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Asalkan kita mau taat, asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, terkadang dalam kehidupan kita ini, kita kurangnya di situ. Kita seringkali lebih minder lagi kalau seolah-olah tidak memiliki potensi. Padahal Tuhan sudah menaruh potensi kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahkan ditambah-tambahkan. Ingat perumpamaan talenta. Jadi bagaimana Tuhan menambah-nambahkan potensi kita ketika kita semakin percaya kepada Dia.
Nah, oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita pikirkan potensi apa yang kita punya pada saat ini. Apapun itu, kecil besar tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana kita menyerahkan potensi ini kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai menjadi satu rancangan yang indah untuk memuliakan namanya. Dan kita akan terus-menerus kagum akan Dia dan terus-menerus memuliakan namanya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.